egois atau tidaknya akan tergantung si orang itu sendiri. Apa alasan dia memutuskan ini? Ada banyak kemungkinan alasan orang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Tidak ada orang yang berhak menilai child free itu egois atau tidak. Bahkan selain orang itu sendiri gitu ya. Karena kita semua punya motivasi atau alasan mengambil keputusan apapun itu. Ini di luar urusan child free atau tidak gitu. Dan egois atau tidaknya akan tergantung si orang itu sendiri. Apa alasan dia memutuskan ini? Ada banyak kemungkinan alasan orang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Satu, bisa jadi sudah dipertimbangkan matang-matang, sudah pro and con-nya dibuat listnya gitu ya. Lalu dengan bijak, justru adalah sebuah kebijaksanaan gitu ya. Dengan bijak memutuskan untuk lebih baik untuk diri dan untuk lingkungan, bisa jadi gitu ya, untuk tidak memiliki anak. Atau bahkan yang lebih bijak lagi menurut saya ya, memikirkan si calon anak ini sendiri gitu. Ada banyak alasan orang memutuskan untuk child free gitu ya. Yang paling baik menurut saya adalah yang bijaksana menimbang semua faktor gitu. Jadi mengambil keputusannya itu bukan karena takut, bukan karena bingung, bukan karena tekanan dari mana-mana, tapi justru karena sudah mempertimbangkan berbagai faktor pribadi, faktor pasangan, faktor keluarga, faktor lingkungan, terutama faktor calon anak itu sendiri, gitu ya. Bahwa dengan tidak memiliki anak itu adalah hal yang terbaik untuk si calon anak ini, gitu. Yang ini keputusan child free yang paling baik adalah kalau sudah mempertimbangkan semua faktor. Tapi tidak bisa dipungkiri, bisa jadi, bukan pasti ya, bisa jadi ada orang-orang yang belum mempertimbangkan semua faktor lalu memutuskan untuk child free karena tidak siap tadi itu ya, tidak siap memiliki anak. Menurut saya memang kesalahannya ada di pertanyaannya. Kita sering bertanya mau punya anak atau enggak. Itu pertanyaan yang salah karena jawabannya most likely orang mau gitu. Tapi pertimbangannya apa? Karena enak punya anak gitu kan ya. Menurut saya mulai sekarang kita semua harus ganti pertanyaannya. Kalaupun mau nanya orang, kepo ya. Kan kita suka kepo nanya orang mau punya anak atau enggak. Pertanyaannya ganti yuk. Jadi siap jadi orang tua atau tidak? Karena menjadi orang tua itu beda loh sama punya anak. Punya anak itu mindsetnya dapat enaknya, dapat keturunan, senang-senang semua deh gitu. Tapi ketika kita bertanya mau atau siap jadi orang tua atau tidak, kita akan mikir, oke, apakah aku sudah layak menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab atas kehidupan manusia lain gitu. Dan itu perlu pertimbangan yang lebih matang. Dan kalau sudah matang dan jawabannya iya, bagus gitu ya. Kita optimis nanti anak yang dibesarkan akan ya sebaik mungkin gitu ya, bertumbuh dengan optimal. Dan jika setelah dipertimbangkan aku tidak siap atau tidak mau jadi orang tua, itu juga bagus karena tidak akan merugikan siapa-siapa gitu. Mungkin yang dirugikan adalah extended family mungkin, yang kita bisa masuk deh pembahasan berikutnya. Tapi extended family itu kan bukan tubuh yang melahirkan anak ini ya, dan juga kalaupun kita bukan ngomongin anak kandung pun adopsi gitu misalnya atau anak angkat,
extended family kan bukan pihak-pihak yang akan membiayai anak ini. Jadi sesungguhnya peran mereka sedikit atau tidak ada sebenarnya dalam mengambil keputusan punya anak atau tidak. Bisa jadi karena tadi sudah mempertimbangkan banyak hal dan yang masuk dalam pertimbangannya adalah masa kecilnya sendiri atau masa kecil orang lain yang dia observasi gitu, bahwa orang tua yang tidak siap itu hampir pasti akan melukai anak secara psikologis gitu, dan orang tua yang asal punya anak itu sudah pasti akan melukai anak secara psikologis, dan dampaknya bukan hanya di masa kecil anak ini tapi juga ketika dia menjadi orang dewasa gitu. Jadi mungkin sekali seseorang, ini saya selalu ngomongnya seseorang ya, karena keputusan child free ini bukan berarti hanya bisa diambil oleh pasangan gitu, tapi bisa juga diambil oleh individu yang belum menikah misalnya. Baru ya tinggal nanti kalau mau menikah, kalau memang sudah memutuskan untuk child free, silahkan cari pasangan yang juga sama keputusannya. Karena kalau misalnya perempuan memilih untuk child free, lalu ketemu pasangannya yang ingin punya anak, ya nggak bisa. Itu akan berantem kalau dipaksain menikah gitu ya, dan akan jadi konflik dan akan jadi masalah baru. Jadi menurut saya keputusan child free itu keputusan pribadi, tinggal nanti disesuaikan dengan pasangan hidup gitu. Makanya kalau yang sudah menikah atau kalau yang belum menikah tapi mau menikah, dibahasnya dari awal sebelum menikah, dan jangan pakai excuse atau alasan nanti aja dibahasnya. Jangan. Demi pernikahan kalian, bahas keputusan mau punya anak atau tidak di awal. Sama sebenarnya yang mau punya anak pun, yang kita sama-sama mau punya keturunan, silakan dibahas juga berbagai kemungkinan kalau nanti tidak dikaruniai anak gitu ya. Banyak opsinya. Apakah kita akan mencari cara untuk bahagia berdua selamanya, atau opsi mengangkat anak, mengadopsi anak, atau mau mencoba dulu IVF misalnya, dan berbagai proses terkait isu infertilitas lain gitu ya. Itu harus dibahas di depan, sebelum menikah kalau bisa. Kalau sudah menikah ya sekarang juga di awal, supaya tidak menjadi isu belakangan. Jadi ngomongin punya anak atau tidak ini sebenarnya relevan untuk siapapun, baik yang child free maupun ingin punya anak. Termasuk ya mungkin ini nggak pernah dibahas sebelumnya mungkin ya, dimana pasangan yang sudah memutuskan child free bisa jadi kan ternyata nanti hamil gitu. For whatever reason, bisa jadi karena alat kontrasepsinya bermasalah gitu misalnya. Itu juga mesti dibahas di awal. Kalau kita, si suami istri ini, nanti ternyata hamil, mau gimana? Itu juga silakan dibahas di awal, bahkan sebelum menikah. Kembali ke tadi pertanyaan tentang alasan orang tidak mau punya anak atau memutuskan child free, bisa jadi karena ada trauma waktu kecil ya. Bisa jadi terlepas dari abis itu mau memutuskan punya anak atau tidak, semua orang jika punya sakit hati atau luka batin atau trauma di masa kecil, tolong demi kebaikan dirimu saja gitu ya, lakukan konseling, lakukan terapi supaya sembuh dari trauma-trauma itu gitu. Jadi bukan biar abis itu jadi mau punya anak gitu ya, jangan, tapi buat dirimu sendiri supaya kamu bisa menjalani hidup yang lega, tenang, tidak memikul beban dendam atau marah atau benci gitu. Jadi bagi teman-teman yang
waktu kecil merasa ada luka batin, ada sakit hati psikologis dari orang tuanya, lakukan konseling untuk sembuh dari luka-luka itu, terlepas dari kamu mau punya anak atau tidak.